kasih karunia, damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Di hari Jumat Agung ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Dan kita hendak memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Sang Domba Allah. Pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya merupakan bukti nyata bagi kita betapa besar dan ajaibnya kasih dan karya keselamatan Allah atas dunia ini. Sebab dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Maka Allah melihat bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang benar dan yang layak di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan yang mencari Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut.
berbincang di bangku sama tinggi karunia ini, nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan sang nirwana. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa, untuk Taman Eden yang indah, bunga-bunga yang indah, semua indah tercipta karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan waktunya untuk dicinta sang nirwana. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berbicara di bangku sang maha tinggi karunia ini, nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan sang nirwana. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berbicara di bangku sama tinggi karunia ini, nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan sang nirwana. Lukisan sang nirwana.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Demikianlah manusia lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan semua yang dilakukannya senantiasa berujung pada kejahatan dan dosa yang berbuahkan maut. Dan mulai saat itu, manusia terputus hubungannya dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita menyadari kondisi kita saat ini? Mungkin kita sedang kedapatan mengabaikan suara Tuhan dan malah sedang menuruti keinginan diri sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan segala bentuk ketidakbenaran di hadapan Allah. Di muka Tuhan Yesus bersyukur karena dosaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adakah hidup kita sedang dipenuhi dengan kepalsuan dan kemunafikan, keserakahan, dan nafsu mementingkan diri sendiri? Namun firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, mari kita datang pada Tuhan dan mengaku segala dosa, kesalahan, dan ketidakmampuan kita dalam doa pribadi. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat diri hatiku di muka Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun,
Yesus sendiri telah menggantikan kita, menanggung dosa dan kesalahan kita di dalam tubuhnya yang tergantung di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita semua telah diampuni dosa-dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Adalah Petrus, murid yang dikasihi itu. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang kesengsaraannya, dia bahkan bermegah untuk membela dia. Tidak mungkin dia akan mengkhianati. Lalu Yesus berkata kepadanya, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sejak aku bertemu dengan engkau menamai diriku Kefas, yang artinya adalah batu karang. Sejak saat itu, aku selalu mengikut engkau. Kemanapun engkau berada, aku pun ada. Aku adalah saksi ketika engkau pertama kali melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Aku adalah saksi ketika engkau menjadikan mata Bartolomeus yang buta itu. Aku adalah saksi
ketika Engkau menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Aku adalah saksi. Mana mungkin aku mengkhianati Engkau, karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Biarpun semua orang terguncang imannya karena Engkau, sekali-sekali aku tidak. Aku akan membelamu apapun yang terjadi. Oh, tidak. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Aku telah menyangkal Engkau. Tidak. Dan mempermalukan dia, meludahi penebus yang tidak berdosa, kata mereka salibkan dia.
Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam langkah-langkah iman kami, dalam perjalanan iman yang kami lakukan pribadi lepas pribadi, Tuhan menyertai, Tuhan menghantarkan kami masing-masing pribadi semakin dalam, dan semakin dalam menghayati cinta kasih Kristus, pengorbanan Kristus, cinta-Mu yang suci, cinta-Mu yang agung, yang akbar. Sungguh Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami boleh lagi merasakan kebaikan-Mu lewat pemberian kehidupan, lewat napas hidup yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk hal demikian. Di saat ini pun, ketika kami umat-Mu boleh berada dalam memperingati Jumat Agung, kami sungguh bersyukur ketika Engkau dengan rela menanggung segala perbuatan yang tidak Engkau perbuat. Hanya yang memberikan hidup kekal pada kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Sang Penyelamat kehidupan kami. Berkati Tuhan kehidupan kami, agar senantiasa dalam hidup sesuai dengan kehendak firman. Kami tidak akan menyanyiakan pengorbanan-Mu yang begitu sempurna. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami boleh memberikan makna dan sekaligus memaknai cinta kasih-Mu, pengorbanan, anugerah-Mu, keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang membawa Alkitab, kita membuka surat Roma 6. Surat Roma 6 ayat yang pertama sampai 14 kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku ayat yang genap. Surat Roma 6 ayat yang pertama sampai 14, Tuhan Allah berfirman demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Sebab
Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah diri kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Di dalam ibadah Jumat Agung hari ini, nats yang kita akan gumuli, kita hayati bersama-sama, Roma 6 ayat 6 tertulis demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh umat Kristen di berbagai tempat, dimanapun, bersama-sama merayakan ibadah Jumat Agung, di mana kita diajak mengenang, merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sekaligus hari ini kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Meskipun ada banyak orang di luar sana yang sering mengejek, menghina atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu wajar. Sebab mereka tidak tahu betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus atas pengampunan dosa yang telah kita perbuat. Alkitab jelas mengatakan, bagi banyak orang berita penebusan Kristus di kayu salib adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, berita salib, peristiwa Golgota, Via Dolorosa adalah berita sukacita, berita anugerah bagi kita
sekalian. Jumat Agung adalah momen yang luar biasa dalam sejarah, di mana Tuhan yang menjadi manusia rela disalibkan dan mati demi menebus dosa semua manusia. Dan di dalam salib ada penebusan Kristus yang memperdamaikan manusia dengan Allah, Sang Pencipta dengan ciptaannya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan fragmen yang pertama, di sana digambarkan betapa dosa telah masuk dalam kehidupan manusia, menguasai, mengendalikan, merusak kehidupan manusia. Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa peristiwa atau fragmen pertama tadi membuka kenangan kita, membuka ingatan kita. Itulah yang menyebabkan peristiwa Jumat Agung. Itulah yang menyebabkan Yesus rela disalibkan karena kejatuhan manusia, karena dosa manusia. Maka ada peristiwa salib, ada peristiwa pengorbanan, membuktikan Tuhan masih mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan masih mengasihi manusia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maut itu berbicara tentang kematian kekal. Itu penderitaan tiada akhir. Dan maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah. Tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik dan sebagainya. Sesungguhnya kematian adalah bagian kita sebagai orang berdosa. Maka Roma 3:23 mengatakan, oleh peristiwa fragmen yang pertama tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua telah jatuh dalam dosa. Dan maut hanya bisa dikalahkan dengan kematian orang yang tak bersalah, tidak bercacat dan tidak bercela. Dan hanya ada satu pribadi, ada satu manusia yang tidak bersalah, tidak bercacat, tidak bercela. Tiada lain, pribadi itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan manusia yang terhilang berdosa, Tuhan Yesus harus mati untuk itu. Penderitaan kematian yang seharusnya kita tanggung, ditanggungnya di atas kayu salib. Kita buka 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21 di sana dinyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pada Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu berarti tanpa melalui pengorbanan Kristus, kita tidak beroleh jalan masuk menuju kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Allah semata yang rela memberikan putra yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita.
Dialah jalan keselamatan pengantara kita yang memampukan kita beroleh kemerdekaan, beroleh keselamatan. Oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib inilah akan melahirkan kita kembali kepada ciptaan baru. Kejatuhan manusia akan dipulihkan, diperbarui oleh peristiwa pengorbanan Kristus di Golgota. Maka sekali lagi fragmen yang kedua menyadarkan kita sekalian. Acap kali, kadangkala yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Seperti Petrus tadi. Dengan gagah, dengan pongah, dengan kesombongan rohaninya. Dia mengatakan sekali-kali aku tidak akan mengkhianati engkau. Tapi dalam praktek, dalam kehidupan yang kita jalani, tanpa kita sadari, seringkali kita mendukakan Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan. Dan itu berlangsung lama. Terus menerus kita kerjakan, kita lakukan. Maka bersyukur Tuhan memberikan tanda-tanda Allah. Suara ayam berkokok. Mengingatkan. Menyadarkan Petrus. Menyadarkan kita sekalian. Akan kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia yang ternyata seringkali jatuh bangun. Seringkali kita mengkhianati dia, mengkhianati cinta kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, cinta Kristus dibalas dengan ciuman pengkhianatan. Dan itu yang sering kita lakukan. Itu yang sering kali kita kerjakan. Maka peristiwa Jumat Agung kembali membawa kepada kita sekalian satu kesadaran. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Sebab di atas kayu salib seharusnya kitalah yang disalibkan. Seharusnya kitalah yang melewati jalan Via Dolorosa. Tetapi Yesus rela menggantikan posisi kita. Agar kita beroleh keselamatan. Beroleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, dalam Jumat Agung hari ini, kembali kita menghayati peristiwa itu dalam kedalaman hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tutup mata. Diam dengan tenang terus dalam penghayatan Jumat Agung. Resapi setiap kalimat yang saya ucapkan. "33 tahun dia mempersiapkan diri. 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita. 30 keping perak dia dikhianati. 3 liter darah dicurahkan ketika paku menancap, ketika cambuk mengenai tubuhnya.
3 hari dia ada dalam kematian. Dan ada 3 kata yang Tuhan Yesus ingin sampaikan oleh peristiwa salib itu. Aku mengasihi engkau. Bapak Ibu bisa buka mata kita. Jumat Agung sebuah momen yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Hari ini kita mengenang penderitaan dan kematian Yesus Kristus demi menebus umat manusia. Namun, di balik kesedihan dan penderitaan tersebut, terdapat juga pesan yang sangat berarti bagi kita semua, yaitu kasih dan pengampunan. Mari kita semua merenungkan dan memaknai kembali makna sebenarnya dari Jumat Agung ini, serta bersama-sama memperkuat iman dan kasih kita kepada sesama. Selamat merayakan Jumat Agung dengan iman dan sekaligus menghayati Jumat Agung bahwa kematian Kristus menggantikan kita. Dan biarlah nama Tuhan saja yang kita permuliakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita masing-masing pribadi. Amin. Kita responi dengan pujian menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menempatkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelayang orang merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan berbenah. Di dalam Tuhan kami paling kami, insan bernoda kini berseri, teluras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di ibadah Jumat Agung. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa
Mengingat sabda Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 mengingatkan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian pengucapan syukur, darah-Mu Yesus. Citaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dengan penuh iman kita akan berdoa. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena aku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Itulah pujian yang kami angkat Tuhan, suasana hati yang kami rasakan penuh rasa syukur kepada Engkau. Karena kami tahu saat ini bahwa karya-Mu terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan darah-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami diselamatkan, bahkan saat ini menjadi hidup yang baru. Sekarang hidup kami merupakan pengucapan syukur senantiasa setiap saat. Seperti saat ini Tuhan, pengucapan syukur kami wujudkan dalam bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan di awal ibadah. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga berguna bagi pelayanan gereja. Di dalam gereja mendatangkan cinta kasih Tuhan, mendatangkan karya keselamatan Tuhan untuk umat-Mu, ataupun untuk pribadi-pribadi yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan pelayanannya, sehingga di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan dapat dilakukan dengan sepenuh hati, seturut dengan kehendak Tuhan.
Kalau sebentar lagi kami undur dari tempat ini, Tuhan, tuntun kami, lindungi langkah kami, sampaikan kami di rumah dalam keadaan selamat, sehat, diberkati Tuhan. Dan kami siap menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, sehingga hidup kami mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Hidup kami menjadi jawaban cinta kasih Tuhan untuk sesama kami. Tuhan, apabila dalam ibadah ini terselip dosa dan pelanggaran kami, atau sikap hati kami yang kurang benar di hadapan-Mu, ketika kami memuji, ketika kami berdoa, ketika kami menyanyi penyembahan kami, atau kami ketika mendengarkan firman-Mu, kami mohon pengampunan. Inilah seru doa kami yang kami pinta dengan penuh iman dan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat kekasih Tuhan, marilah kita lanjutkan ziarah kehidupan masing-masing
dengan memegang teguh salib Yesus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima. Untuk kembali mengasihi setiap orang yang kita temui. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya di dalam salib Kristus, engkau menemukan dasar yang kokoh bagi iman, jangkar yang kuat bagi pengharapan, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosa. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terbesar dalam hidup.